Halo, nama saya Tanu. Saya konsultan hukum daring yang akan coba membantu untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang mungkin sedang Anda alami. Langsung saja saya uraikan sebagaimana slide berikut ini. Pada saat ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana pandangan hukum ketenagakerjaan terhadap pemutusan hubungan kerja di tengah masa pandemi COVID-19. Tidak dinyana bahwa persoalan penyebaran coronavirus di SARS 2019 atau yang biasa disingkat dengan COVID-19 yang mewabah menjadi pandemi global ini, tidak saja memukul peradaban manusia dari sisi kesehatannya saja namun pada segala sisi, baik itu politik, hukum, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Dalam bidang ekonomi, penyebaran COVID-19 ini secara langsung telah menjadi biang dari matinya bagian besar kegiatan ekonomi di dunia, jutaan kegiatan usaha ditutup, tenaga kerja diberhentikan rumahkan, menjadikan masyarakat miskin dan kelaparan. Meskipun agak miris buat saya, karena pada saat video ini diunggah, tidak kurang dari 2 jutaan tenaga kerja di Indonesia yang terpaksa harus diberhentikan karena pengaruh dari pandemi yang begitu hebat. Namun begitu saya kira, materi ketenaga kerjaan seperti ini di saat seperti ini adalah hal yang harus sering kita diskusikan agar dapat menjadi pertimbangan hukum bagi para pengambil keputusan. Adapun topik yang akan dibahas pada ulasan ini saya bagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja dengan status PKWTT. Kedua, pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja dengan status PKWT. Ketiga, kompensasi dan pesangon. Pada pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan oleh COVID-19 ini, umumnya perusahaan akan menarik persoalan pemutusan hubungan kerja untuk dihubungkan dengan suatu keadaan yang terjadi di luar kendali atau di luar kehendak manusia atau overmatched. Hal ini penting karena apabila perusahaan dapat menghubungkan pemutusan hubungan kerja dengan keadaan KH maka perusahaan hanya berkewajiban untuk mengeluarkan biaya pesangon yang lebih rendah daripada pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan oleh efisiensi. Untuk lebih jelasnya, saya akan menguraikan satu per satu isu pemutusan hubungan kerja dilihat dari status hubungan kerjanya. 1. Pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja dengan status PKWTT akibat COVID-19 A. Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 MBW 1998 Tahun 1998 tentang upah pekerja yang dirumahkan. 3. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja kepada pimpinan perusahaan di seluruh Indonesia No. 907 Menvi PPHI X 2004 tentang pencegahan pemutusan hubungan kerja massal. 4. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M3HK 04 III 2020 tentang perlindungan pekerja buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. B. Analisa dan pertimbangan hukum. Diketahui bahwa pemutusan hubungan kerja akibat keadaan kahar diatur pada pasal 164 ayat
1. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menerangkan, yakni, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun, atau keadaan memaksa, force majeure, dengan ketentuan pekerja buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Pada kutipan pasal ini saya menggarisbawahi 2 hal, yakni, pengusaha dapat melakukan hubungan kerja terhadap pekerja buruh karena perusahaan tutup bila 1. Karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. 2. Keadaan memaksa, force majeure. Berdasarkan hal di atas dapat kita simpulkan bahwa PHK karena keadaan memaksa berbeda dengan PHK oleh karena perusahaan tutup akibat mengalami kerugian selama 2 tahun. Lantas pertanyaannya, apakah COVID-19 adalah keadaan memaksa melalui pasal 164 ayat 1 di atas? Tidak terdapat pembatasan yang jelas tentang kriteria dari keadaan memaksa, apakah dengan pemutusan hubungan kerja karena tidak dapat beroperasinya kegiatan usaha secara maksimal perusahaan akibat COVID-19 sudah dapat dikategorikan sebagai keadaan perusahaan mengalami kerugian memaksa, ataukah justru efisiensis karena belum terpenuhinya kriteria perusahaan tutup disebabkan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun? Memang pada UU Ketenagakerjaan tidak menguraikan lebih lanjut tentang kategori keadaan kahar dimaksud, namun apabila kita melihat pada penjelasan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, maka keadaan memaksa dibagi dalam 2 kategori menurut keadaannya, yakni keadaan memaksa secara absolut dan keadaan memaksa secara relatif. 1. Keadaan memaksa yang bersifat mutlak, absolut, dimaksudkan bahwa para pihak tidak mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya. 2. Keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak, relatif, dimaksudkan yakni bahwa para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Memang, secara langsung penggunaan konsep keadaan memaksa pada hubungan ketenagakerjaan tidak dapat disamakan dengan konsep pada jasa konstruksi. Namun, bagaimana memaknai sifat dari keadaan kahar dapat kita pisahkan melalui kategori di atas. Oleh karena para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, maka berdasarkan sifatnya COVID-19 digolongkan sebagai keadaan memaksa yang bersifat relatif. Sehubungan masih dimungkinkannya melaksanakan hak dan kewajiban para pihak, maka pemutusan hubungan kerja akibat COVID-19 tidak dapat digolongkan dalam kategori keadaan memaksa, akan tetapi efisiensis. Kategori keadaan memaksa secara relatif ini juga disiratkan oleh pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan yang menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang perlindungan pekerja buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 kepada gubernur seluruh Indonesia untuk melaksanakan pelindungan pengupahan bagi pekerja buruh terkait pandemi COVID-19 yang diantaranya menyatakan, di bawah ini, bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja buruhnya tidak masuk kerja. Dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upaya pekerja buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja buruh.
Sekalipun demikian, apabila memang perusahaan bermaksud tetap untuk mengurangi tenaga kerjanya, maka pelaksanaannya harus tetap sebagai jalan terakhir dengan merujuk pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pencegahan pemutusan hubungan kerja massal, setelah dilakukannya upaya sebagai berikut. 1. Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur. 2. Mengurangi shift. 3. Membatasi menghapuskan kerja lembur. 4. Mengurangi jam kerja. 5. Mengurangi hari kerja. 6. Meliburkan atau merumahkan pekerja buruh secara bergilir untuk sementara waktu. 7. Tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya. 8. Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat. Dalam hal terdapat pengurangan hak atau perumahan tenaga kerja dilakukan tanpa kesepakatan di masa pandemi COVID-19, maka pihak kreditur dapat menuntut kembali pemenuhan prestasi debitur atau dapat juga memilih mengakhiri perjanjian dengan ganti rugi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1267 KUH Perdata yang menyatakan pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Bahwa apabila upaya pencegahan pada poin di atas maupun sebagaimana pada pasal 151 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak tercapai, maka pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan pasal 151 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan atau melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.